أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معهم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسهم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala nabihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahi rabbil alamin, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ahmad Junaidi. Saya dari Gunung Sari di Kabupaten Lombok Barat, NTB, Nusa Tenggara Barat. Saya alumni Ma'had Al-Furqan angkatan tahun 2000. Ya, kebetulan saya di sini di Ma'had Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai tim penasehat dan juga pembina, sekaligus saya mudaris mengajar di tempat ini. Alhamdulillah, biiznillah tabaraka wa ta'ala. Awal masuk Al-Furqan sekitar tahun 1998. Kebetulan kita mendapatkan beasiswa dari sebuah yayasan di NTB Niki di Lombok ini untuk dikirim belajar ke Ma'had Al-Furqan. Jadi ini awal keberangkatan atau permulaan kami belajar di Ma'had Al-Furqan Al-Islami Gresik, Jawa Timur. Kalau kita berbicara tentang suka dan duka, tentunya itu pasti ada. Kebetulan karena istilahnya kami merantau untuk belajar di luar daerah, maka yang kami rasakan suka dan duka tentunya banyak sekali, dan tidak akan mungkin kita bisa ceritakan satu persatu. Akan tetapi ada hal-hal yang sampai saat ini tidak bisa kami lupakan, yang menjadi kenang-kenangan hidup selama belajar di Al-Furqan. Antara lain ya, pengalaman hidup yang kami dapatkan di tempat tersebut ternyata jauh berbeda dengan kondisi di daerah kami sebelumnya, yang itu tentunya menuntut kesabaran yang lebih dari kita semua ketika belajar di tempat tersebut. Kemudian terlebih ketika awal kami mulai belajar di Ma'had Al-Furqan, dari segi cuaca, kemudian terutama, dan ini banyak kita dengarkan dari ikhwan-ikhwan kita sesama alumni yang lain, faktor air itu selalu menjadi hal yang sering dibicarakan oleh alumni. Akan tetapi kami melihat kesabaran ketika kita menuntut ilmu, kemudian didukung oleh kondisi-kondisi yang dari segi lahiriah mungkin kita anggap sangat berbeda dan bahkan condong kurang, tetapi itu akan menempa jiwa seseorang lebih tangguh dan bisa menghadapi segala macam kondisi. Dan itu terbukti. Kita lihat banyak dari alumni-alumni Al-Furqan bisa ditempatkan dan bisa berdakwah di segala tempat, di segala medan, bahkan jauh sekalipun dari sanak famili. Itu mereka lakukan dengan motivasi tentunya yang pernah ditanamkan oleh ustadz-ustadz kita di Ma'had Al-Furqan dulu. Intinya kita berharap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya kita berharap balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kesan juga yang sangat dalam yang saya pribadi rasakan adalah dulu saya pernah dan memang saya sering mencukur terutama Ustadzun Al-Fadil Al-Walid, Ustadz guru kita
yaitu Ustadz Aun Rafiq bin Ghufron hafizahullah ta'ala. Jadi pernah suatu saat saya disuruh untuk mencukur beliau. Dan itu menjadi suatu kesan yang sangat mendalam bagi saya pribadi, pernah memegang kepala beliau. Itu seperti mendapatkan satu kehormatan. Dan tentunya itu kita lakukan dengan senang hati, tapi tiba-tiba setelah selesai beliau memberikan kami uang. Ya, jadi itu kesan yang sangat utama yang saya tetap ingat sampai sekarang. Terlebih juga dengan ustadz-ustadz yang lain seperti Ustadz Zainuddin hafizahullah ta'ala. Beliau pernah saya cukur, dan melalui media ini saya meminta maaf kepada beliau karena pernah waktu saya cukur tuh kena kupingnya saya jepret sedikit pakai gunting. Dan demikian juga dengan Al-Ustadz Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, juga pernah saya cukur. Kemudian banyak juga kesan-kesan yang sangat berkesan ya, yang saya dapatkan ketika selama di Al-Furqan, terutama dari Syekhuna Ustadz Aun Rafiq hafizahullah ta'ala, yaitu cara beliau menangani suatu masalah. Itu berbeda dengan yang lain. Ketika kita dilanda oleh futur, akhirnya bangun telat waktu qiyamul lail, itu beliau tidak seperti ya mungkin kakak kelas yang ditugaskan dengan membentak, menyiram air, tetapi beliau justru yang beliau pakai cara adalah beliau yang azan. Itu yang menyebabkan semua santri ustadz-ustadz yang belum bangun seketika bangun semua. Kemudian ada juga yang berkesan karena tiang orang Lombok. Kebetulan di waktu itu dari segi usia saya paling senior, dan juga teman-teman banyak dari Lombok. Tentunya yang namanya kita bertaamul, bergaul dengan yang lain, pasti ada masalah. Seketika di waktu itu ada sebagian santri yang terkena iqab, ya, terkena sejenis hukuman lah, karena kesalahan yang mereka perbuat. Justru ditindak oleh petugas-petugas yang memang ditugaskan ya dengan cara mereka ya artinya preventif lah. Tapi berbeda dengan Ustazun Al-Fadil Al-Walid, Ustadz Aun Rafiq hafizahullah ta'ala. Ternyata orang-orang yang kena hukuman ini justru diajak makan ke rumah beliau. Dan itu secara tidak langsung menjadikan orang itu tidak enakan dan terasa akan sulit lagi untuk mengulang kesalahan yang sama. Itu yang kita lihat, tatbik dari beliau, penerapan dari ilmu yang beliau miliki. Juga ketika ada penyelenggaraan jenazah, beliau adalah orang terdepan pertama menjadi imam. Kedua, setelah selesai salam, beliau orang pertama yang memanggul keranda. Itu yang terkadang membuat kami agak sungkan. Akhirnya tergopoh-gopoh untuk membantu beliau. Demikian juga setelah sampai di makbarah, beliau yang pertama tanpa instruksi, kalau orang punya nama, punya wewenang sebesar beliau mungkin menugaskan orang lain. Tetapi dari beliau lah kita melihat pelajaran yang berharga. Ketika di makbarah, beliau justru yang turun langsung ke lahat itu, menurunkan mayit. Ini pelajaran-pelajaran yang penting yang kita lihat dari beliau. Itu terlihat pembuktian ilmu fis sudur di dalam dada beliau itu terlihat di dalam kehidupan nyata beliau. Dan beliau subhanallah, kita melihat orang yang sangat gigih di dalam berdakwah. Dan kita tidak mengherankan kalau hasil didikan beliau adalah orang-orang yang insya Allah sangat hirs, bersemangat tinggi untuk menyebarkan ilmu yang kita dapat dari beliau hafizahullah ta'ala wa wara'ahu. Dulu masih di rumah beliau yang bersebelahan dengan garasi rumah, ada garasi mobil, kemudian ada di atasnya itu pohon anggur. Itu saya sangat ingat sekali. Dan beliau setelah itu, dan kita tidak mengharapkan, kita sudah membantu mencukur beliau, itu sudah merasa mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Tetapi setelah itu beliau
menggenggam dan tanpa membuka langsung menempelkan ke tangan. Pertama saya suka menerima, akan tetapi subhanallah beliau kuat menggenggam, jangan sampai pemberian itu ditolak. Jadi di situ saya melihat subhanallah, beliau termasuk orang-orang yang sampai saat ini ya, walaupun kami di pelosok ya, tanpa memiliki nama besar seperti beliau, tetapi itu yang berkesan bagi kami di dalam kehidupan dan menjadi pengalaman hidup yang bisa saya ceritakan kepada generasi-generasi setelah saya dari anak dan cucu. Karena itu termasuk jarang kita temukan tatbik ilmu seperti yang dipraktekkan oleh Gurunda Ustadz Onur Rafiq hafizahullah ta'ala. Kemudian juga ada banyak hal-hal yang berkesan, terutama di kejadian tahun 99 ke tahun 2000. Ada sejenis demo dengan membawa pengeras suara satu truk melewati pondok kita dulu. Akhirnya setelah itu kita diinstruksikan untuk masuk bersembunyi ke kamar. Tapi kami melihat di sana memang keteguhan, kekuatan ilmu dan yakinnya beliau. Dari semua santri yang disuruh sembunyi ke dalam kamar, beliau keluar cuman pakai baju kaos. Itu menunjukkan, saya sendiri melihat kalau beliau itu orang yang tidak punya takut kalau masih namanya sesama makhluk. Beliau membuktikan bahwa teladan beliau menunjukkan bahwa kita harus takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kesan-kesan yang kayaknya sulit untuk dilupakan dan memang tidak akan bisa dilupakan. Karena tidak terjadi hal tersebut, saya melihat, kecuali dari kedalaman ilmu dan keikhlasan di dalam berperilaku. Wallahu a'lam. Kalau ustadz-ustadz yang lain pastinya selain saya terkadang sering dipanggil untuk mencukur, ya ada juga ustadz-ustadz yang lain yang memberikan wejangan ya. Kalau dengan Ustadz Abdul Aziz rahimahullah dulu, saya biasanya kan beliau dia di lantai 2. Waktu itu masjid yang sekarang dipakai untuk akhwat itu dulu untuk ikhwan. Jadi lantai 2-nya itu maktabah dulu. Jadi beliau tidur di sana. Jadi terkadang saya mempersiapkan pertanyaan, ada muskilah-muskilah di kelas, permasalahan agama, itu saya tulis. Dan terkadang saya ke lantai 2 dengan menyodorkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi beliau menjawab dan beliau mengatakan dan pernah bertanya kepada saya, antum ini kayaknya murabbi, dia bilang. Enggak, utas ana intinya talibun min tulabil ilm, seperti itu. Jadi itulah yang kesan saya kepada terhadap Ustadz Abdul Aziz rahimahullah ta'ala yang pertama merintis Buletin Al-Furqan dulu. Kemudian dengan Ustadz Rahmatul Hadi, masih saya ingat sampai sekarang. Dulu waktu terjadi ekskalasi perpindahan sebagian tulab karena ada tamatan dari Yaman, ada tamatan dari luar-luar yang membuat pondok sendiri, akhirnya banyak yang pindah. Ya. Tetapi saya pribadi dengan kepada ikhwan-ikhwan yang dari Lombok berpesan, ya kalau pindah-pindah terus nanti kita tua-tua di jalan saja, tidak akan selesai pendidikan. Kemudian di antara nasihat beliau yang paling saya ingat berkaitan dengan ini, ya, beliau mengatakan bahwa kita semua intinya mencari surga, tetapi diberikan jalan yang berbeda-beda. Intinya yang terbaik dari kita adalah yang bisa memanfaatkan jalan yang sudah kita rintis untuk menuju ke surga. Itu yang saya ingat dari pesan beliau, Ustadz Rahmatul Hadi hafizahullah ta'ala. Kemudian berkaitan dengan Ustazun Al-Fadil, Ustadz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi. Dulu di timur masjid itu ada pohon besar, kalau tidak salah pohon Al-Kasiyah. Itu ba'da sholatiz zuhur, itu saya rutin meminta waktu kepada beliau untuk mentasmi' bacaan dari kitab Al-Aqidatus Shahihah. Jadi itu saya dobit, kemudian saya baca di depan beliau untuk dikoreksi. Dan itu berlangsung cukup lama. Dan alhamdulillah masih saya simpan
kitab tersebut dengan dawabit terkadang ketika saya baca dawabit yang ada kadang menggelikan karena banyak yang salah. Tapi intinya di situ saya berpikir kalau kita benar maka itu sudah pastinya akan memuaskan. Tetapi kalau kita salah dan ditegur terkadang itu menjadi ilmu yang bermanfaat yang akan selalu melekat di otak kita. Ya. Jadi itu. Kemudian kesan dengan Ustadz salah satunya Ustadzuna Mubarak Bamu'alim waktu di kelas Ali 1. Jadi walaupun terkadang tidak ditunjuk, kalau beliau mengatakan mayyaqra, siapa yang membaca, saya terkadang ya pengen duluan. Artinya pastinya akan banyak kesalahan, tetapi dari koreksi itu kita akan tahu letak kesalahan dan itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita yang bisa kita jadikan pegangan yang tetap akan selalu kita ingat. Berbeda dengan ilmu yang kita baca kemudian tanpa ada koreksi dari ustadz kita tidak akan tahu letak kesalahan tersebut. Maka ini mungkin diantara kesan-kesan yang berkaitan dengan ustadz-ustadz kita di sana, dan salah satunya juga Ustadz Ahmad Zamroni, Ustadz Amin, kemudian Ustadz Fatih yang mengajar khat wal imla. Masya Allah. Walaupun ingin kayaknya kita mengikuti bagusnya tulisan beliau, cuman karena memang tangan beliau memang terlatih untuk itu. Sulit untuk walaupun kita meniru tulisannya tidak akan serapi seperti tulisan beliau. Itu mungkin yang berkaitan dengan ustadz kita. Terus yang lain satu mungkin Ustadz Anwari Hafizahullah Ta'ala. Jadi dari beliau kita belajar. Terkadang karena zuhud tawaddu'nya beliau, terkadang ada sebagian tulab itu yang ya sifatnya wallahu alam kita husnuzon lah, bukan mengejek tapi agak aneh. Kadang tidur di kelas, tapi setelah kita terjun di masyarakat dan melihat ternyata bekas-bekas pengajaran seperti itu sangat berharga bagi beliau, bagi kita di dalam kehidupan ini. Intinya kita harus husnul adab kepada pengajar kita. Ketika kita tidak ingin murid kita bersikap tidak baik, maka ketika kita menjadi seorang murid harus bersikap baik kepada guru kita, yang mudah-mudahan dengan itu ikhtiar kita menjauhkan kita dari murid-murid yang bersikap kurang baik terhadap kita. Jadi kalau di tahun 98 sampai tahun 2000 saya di Ma'had itu, subhanallah, di sana mungkin kita bisa membahasakannya dalam hidup saya itulah tantangan hidup. Karena apapun fasilitas bisa dikatakan kita mandiri untuk mempersiapkannya, seperti air minum dan seterusnya, harus ke telaga ngambil pakai troli dan seterusnya. Jadi itu ya yang kita lihat fasilitas yang ada dulu. Kemudian dari segi kamar, ya kamar sebelahnya bersebelahan langsung dengan kelas. Akan tetapi sekali lagi saya tegaskan, itu menjadi pengalaman yang walaupun ketika kita menjalaninya pahit, tetapi pas diceritakan sekarang ini menjadi sesuatu yang sangat manis, dan bahkan saking manisnya kita sering mengulang-ulangnya di depan tulab yang lain. Jadi suatu kenikmatan tersendiri. Itu fasilitas dari segi gedung, kemudian belum lagi seolah kita di alam terbuka, dari semenjak terbit sampai tenggelamnya matahari kelihatan di sana. Saking panasnya. Belum lagi airnya payau. Akhirnya rata-rata kita pulang kampung itu kadang ditanya, gimana kok bulunya sampai kuning kayak bulu jagung gitu ya. Karena saking panasnya di sana. Itu rata-rata dialami oleh semua tulab. Ya. Kemudian kalau kita lihat perkembangannya saat kita dulu di Ma'had dengan yang sekarang, subhanallah. Itu mungkin salah satu perkembangan yang ada yang kita lihat dari doa-doa orang-orang yang soleh yang dihasilkan oleh Ma'had Al-Furqan Al-Islam. Jadi kita tetap mendoakan ya para ustadz-ustadz kita yang kita pernah bermuajahah mengambil ilmu dari mereka. Kita mendoakan kebaikan fid dunya wal akhirah
Walaupun kita jauh, tapi kita pernah bersama, dan mudah-mudahan persamaan itu kita berharap akan kembali lagi kelak. Mungkin tidak di dunia, mudah-mudahan Allah mempersatukan kita kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi kalau ilmu, karena mungkin saya basicnya menimba ilmu di sana, jadi apa yang kita timba itu yang bisa kita terapkan, kita sebarkan di masyarakat dan tulab-tulab di sini. Artinya saya sering banyak bercerita kepada tulab-tulab di sini pengalaman-pengalaman hidup. Karena sebagian kita lihat dengan perkembangan fasilitas yang ada sekarang, ada tulab-tulab itu yang agak manja lah. Kita ceritakan pengalaman-pengalaman di pondok itu, biasanya yang namanya perjuangan itu identik dengan pengorbanan. Kalau tidak berkorban, jarang ada orang yang berhasil, kecuali melalui tempaan yang kurang lebih yang kita rasakan seperti di pondok, ya. Jadi kadang sering kita menceritakan kepada tulab-tulab di sini pengalaman-pengalaman yang kita temukan ketika dulu mondok dengan fasilitas pertama jauh dari keluarga, yang itu kadang kita bisa cuman pulang setahun sekali untuk melepas rindu, habis itu harus balik lagi. Kalau sekarang kan mereka dengan fasilitas yang serba ada, mau ngomong saja sudah bisa bertatap muka melalui video call, kemudian dijenguk setiap pekan dengan dibawakan makanan-makanan kesukaan, itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan perjuangan kita terdahulu. Tetapi intinya kadang sebagian orang melihat kita sekarang bisa baca kitab, ya, enak kelihatan jadi ustadz memberikan ceramah, tapi mereka tidak tahu di belakang itu ada perjuangan yang harus kita telan pahitnya, seperti jauh dari keluarga, kemudian fasilitas seadanya, kemudian bahkan saya termasuk orang yang ya sering ngutang dan minjam ke teman, karena kiriman itu terkadang sebulan kadang datang waktu itu 50.000, kadang enggak. Jadi kita ya bahasanya kita ngutang pinjam ke teman-teman terlebih dahulu. Kemudian juga saking fasilitas kurang dari segi ekonomi dari keluarga di kampung, dulunya kita berangkat dari jalur beasiswa. Artinya untuk syahriahnya dibayarkan, tetapi qadarullah di belakang hari macet, dan itu menjadi hutang saya sampai selesai. Tapi alhamdulillah Allah berikan rezeki. Kira-kira 5-6 tahun setelah di Al-Furqan, saya mengantar 2 keponakan masuk di sana, dan setelah itu sekaligus saya melunasi hutang syahriah yang menjadi tunggakan saya ketika belajar di sana. Kemudian untuk jajan kadang ada adik-adik kelas yang baru datang, yang hirs, semangat, bahkan ada yang dulu yang minta privat sama saya itu sekarang lulusan Yaman, subhanallah, mengajar di satu pondok. Akhirnya ya saya ikut merasa berbahagia. Dulunya dia minta privat, dengan itu kita bisa jajanan. Artinya selesai privat kita dibelikan es, ya. Seperti itu. Jadi itu pengalaman-pengalaman yang berkesan, yang ternyata membentuk pola atau pribadi saya secara tidak langsung. Alhamdulillah di sini kita prioritaskan untuk tahfizul Quran. Itu berjenjang, karena kita untuk pondok ini yang di asrama itu jenjang SMP. Jadi kita tidak mematok target, tetapi alhamdulillah pengisi di sini rata-rata hafiz, ya. Jadi kita menargetkan, bukannya tanpa target terus kita santai, tidak. Artinya di dalam tahun pembelajaran yang 3 tahun kita optimalkan, kita lihat kondisi masing-masing siswa. Kalau ada yang sedikit encer otaknya, maka dari standar awal itu bisa kita naikkan. Kemudian yang kurang mungkin kondisi dari segi menghafal, ya, itu kita tidak bebankan agar jangan sampai menjadi beban tersendiri, karena juga kita tidak, artinya memang program unggulan kita di pondok ini tahfizul Quran, tetapi kita tetap membaca kitab-kitab yang lain, fikih, kemudian manhaj, masalah akidah, terutama sunnah-sunnah Rasulullah SAW di dalam
keseharian baik di dalam ibadah dan muamalah itu kita ajarkan di sini, sehingga kita tidak membebankan di luar kemampuan siswa. Artinya kita melihat kemampuan masing-masing siswa, agar jangan sampai kita mematok sekian karena kita punya program unggulan, terus kita bebankan kepada santri yang tidak hanya belajar Al-Quran, tapi belajar kitab yang lain juga. Itu kan akan menjadi beban tersendiri. Jadi kita fleksibel. Kalau diberikan kecerdasan yang lebih, maka targetnya pun kita lebihkan dari yang memiliki kecerdasan yang kurang. Itu yang kita jadikan prioritas di sini adalah tahfizul Quran. Dan alhamdulillah pengasuhnya rata-rata hafiz yang hafal Al-Quran 30 juz. Tetapi ini kita masih dalam tahap merintis, ini baru jalan tahun kedua. Dan alhamdulillah di belakang kita sudah membebaskan kemarin, alhamdulillah tahap pertama sudah selesai tanahnya. Kemudian kita lagi membebaskan untuk tahap kedua, yang mungkin bagi kita itu sangat luas, ya, karena ukuran finansial yang mungkin masih minim, tetapi itu kita prioritaskan nanti menjadi perluasan, karena kita lihat minat untuk mempelajari Al-Quran dan ilmu-ilmu syariah itu sangat tinggi terutama di tempat kita niki. Jadi kita sudah membebaskan lahan untuk perluasan, dan insya Allah mungkin untuk tahun ketiga niki kita mungkin memulai membangun kelas dan asrama, tapi mungkin ya sifatnya kalau tidak bisa permanen, kita adakan yang penting bisa ditempati untuk belajar, sifatnya darurat, maka insya Allah kita akan lakukan di tahun ketiga niki, insya Allah ta'ala. Kalau pembelajaran umum, karena kita masih kan menginduk ke sekolah induk, ya, jadi kita mengikuti kurikulum Dekbud, tetapi alhamdulillah kita dimudahkan untuk mengatur atau menyusun kurikulum sendiri yang menjadi prioritas kita di pondok ini, terutama tahfizul Quran, kemudian kitab-kitab yang lain. Dan pelajaran-pelajaran umum yang dipelajari di tempat ini adalah pelajaran-pelajaran yang akan menjadi mata pelajaran yang akan diujikan di ujian nasional, seperti itu. Kalau dikatakan rindu, mungkin kalau kita bahasakan dari segi bahasa mungkin tidak habis bahasa untuk mengungkapkan itu. Sampai ya, ini tahadus bin ni'mah. Saya sering bermimpi terkadang kembali ke sana, ya. Kemudian pernah suatu ketika acara live Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi. Saya termasuk orang yang menelpon. Karena qadarullah saya kan artinya bukan lulus tapi lolos. Seperti yang dikatakan sebagian teman-teman. Karena waktu itu, tahun 2000-an, itu rata-rata yang saya katakan ustadz-ustadz kibar. Seperti Ustadz Ibrahim, Ustadz Abu Hamam, itu semuanya keluar dan merintis pondok sendiri. Dan sebagian kita lihat pengasuh kita itu kakak-kakak kelas, artinya ada ketidakpuasan tersendiri dalam masalah ilmu. Akhirnya ya saya intinya lolos, bukan lulus, ya. Akhirnya saya coba menelpon ketika acara live tersebut, bisa ndak kira-kira saya melanjutkan lagi, karena beliau ya kenal suara saya dan kenal baiklah sama beliau, ya. Walaupun dari segi umur memang beliau junior saya, tetapi dari segi ilmu saya pernah istifadah pada beliau, kakak kelas beliau, ya. Beliau tuh kakak kelas saya waktu dan saya Ali 1, beliau sudah di Ali 2, ya. Jadi itu yang memotivasi saya coba menelpon, bisa ndak kira-kira saya melanjutkan biar selesai lah itu. Beliau mempersilahkan. Persilahkan artinya ndak ada batasan usia kalau melanjutkan di Ma'had Ali, beliau bilang seperti itu. Tapi qadarullah pernah kita diskusikan dengan keluarga, ya, artinya ada kewajiban-kewajiban yang lain yang perlu kita perhatikan, dan juga alhamdulillah Allah berikan nikmat yang begitu luas, begitu besar kepada saya. Artinya apa yang bisa dari ilmu yang pernah saya pelajari di Ma'had Al-Furqan itu bisa
sedikit demi sedikit saya terapkan di keluarga dan coba saya ajarkan. Jadi mungkin itu yang menjadi aktivitas saya sekarang ini, di samping kita mencari kewajiban maisha untuk keluarga, maka itu mungkin sedikit tatbik dari ilmu-ilmu yang saya dapat di Al-Furqan. Dan intinya kalau berbicara tentang masalah kerinduan, subhanallah, hanya Allah yang tahu bagaimana kerinduan saya terhadap Al-Furqan. Dan pernah saya bermimpi, saya pernah punya rumah di satu tempat, dan tempat tersebut ternyata bercahaya dan di sebelah barat. Itu tidak lain dan tidak bukan, saya bisa menarik kesimpulan itu masa-masa ketika saya di Al-Furqan. Karena apa? Kadang kalau rindu dengan keluarga, kita lampiaskan dengan berwudu, kemudian sholat, dan hanya bisa mendoakan keluarga. Kalau kita dekat dengan keluarga, tidak akan bisa terjadi seperti itu terkadang. Itu yang subhanallah, intinya kalau berbicara tentang kerinduan, ya, saya sangat merindukan, ya, Ma'had Al-Furqan secara umum, baik pendidiknya dengan karakter-karakter masing-masing yang saya nilai unggul di bidangnya masing-masing, dan juga alamnya yang mencetak orang-orang yang ingin, ya, berjuang di jalan dakwah. Itu memang, ya, lokasi atau tempat itu insya Allah, ya, akan teruji seseorang apabila ingin menuntut ilmu di sana. Kondisi yang ada akan memupuk seseorang apabila tanya, insya Allah Allah jadikan atau berikan ilmu yang memang dia niatkan untuk tuntut ketika dia belajar di Al-Furqan. Jadi subhanallah, ya. Ya mungkin melalui media niki saya pribadi berterima kasih sebesar-besarnya kepada para asatidzah yang pernah mendidik dan memberikan ilmu, dan saya pernah istifadah kepada beliau semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang besar kepada beliau semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pelihara dan berikan berbagai macam nikmat, terutama itu yang tetap terselip di dalam doa kita semua, yaitu kita mendoakan kebaikan di samping kebaikan dunia, dan juga kita mendoakan kebaikan-kebaikan akhirat untuk para ustadz-ustadz kita yang kita pernah istifadah ilmu dari mereka semua, terutama di Ma'had Al-Furqan Al-Islami Gresik. Wallah a'lam. Wa iyyakum. ثم عفونا عنكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.